Bisa kita mulai? Oke, Bisa siap. Bapak. Bisa, Bapak. Bisa Pak. Kayaknya masih banyak belum masuk ya. Izin mungkin masih sholat, Bapak. Oh, masih sholat. Ya baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudara sekalian. Eh, Terima kasih karena sudah mau bergabung untuk 5 kelas ya, reguler sama ini karena kebetulan besok juga memang masih ada jadwal saya dan tadi pagi juga padat banget jadwalnya. Jadi saya mohon izin untuk kita kuliah untuk malam ini dengan Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi eh, maknanya dan tetap Anda bisa menerima dengan baik materi-materi yang kita pelajari bersama-sama. Eh, Saudara-saudara sekalian, nah ini adalah materi terakhir saya. Eh, ini TM 14 ya. 14 apa 15 ya, lupa saya. 14 ya. Ya, baik. Nah, terkait dengan bahasan kita, ini adalah eh, materi terkait dengan spiritual care dalam perawatan paliatif. Dan mungkin nanti kalau di prakteknya saya lihat itu terkait dengan sharing jurnal. Ya, jadi nanti Anda tinggal sharing jurnal aja terkait dengan kegiatan-kegiatan prakteknya besok. Nah, baik, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang spiritual care, sebenarnya spiritual care itu sangat penting di semua masalah kesehatan karena ini merupakan satu acuan atau satu kemampuan dari seorang pasien dalam memberikan makna pada masalah kesehatan yang dialaminya, ya terutama kondisi-kondisi yang memang sifatnya kronis. Nah, yang perlu kita pahami sebelum kita lanjut lebih jauh, apa sih spiritual care itu atau kepercayaan spiritual? Eh, Mengacu dari beberapa konsep. Ya, di sini dikatakan bahwa spiritual care itu pemahaman tentang spiritualitas seseorang yang biasanya mencakup hubungan dengan dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia melihat dirinya, bagaimana dia bisa memahami dirinya dengan baik, termasuk juga terhubung dengan orang lain.
dan juga dengan lingkungan sekitarnya ya. Jadi lingkungan sekitarnya atau alam, kemudian atau kekuatan yang lebih tinggi. Jadi itu terkait dengan Tuhan. Jadi kalau berbicara tentang spiritual, jangan pernah menganggap bahwa itu berbicara tentang masalah agama saja. Itu adalah artian yang sangat sempit. Nah, jadi kalau kita lihat secara bahwa spiritual dapat dilihat sebagaimana hubungan penting kita dengan kehidupan. Itu cara sederhananya. Ya, bagaimana kita memahami lingkungan kita, bagaimana memahami diri kita, kemudian memahami orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian memaknai satu peristiwa atau satu kejadian di dalam kehidupan kita. Jadi misalnya gini, seseorang yang mengalami satu penyakit, bisa nggak mengambil satu makna yang ada di penyakit tersebut misalnya. Oh iya, misalnya contoh, saya sakit tertentu, misalnya, oh ya mungkin saya diharuskan diam di rumah, mungkin saya diharuskan untuk mengurangi aktivitas saya dan sebagainya. Nah, jadi orang yang bisa mengambil satu makna di dalam satu peristiwa kehidupannya itu merupakan adalah kemampuan dari seseorang dalam mengambil makna-makna yang penting dalam kehidupannya. Nah, sehingga pengalaman spiritualitas yang dijalani bisa sangat bervariasi dari setiap individu, ya. Jadi diekspresikan melalui keyakinannya, nilai-nilainya, ritual-ritual tertentu, tradisi-tradisi tertentu, dan praktek-praktek yang dialami oleh individu tersebut. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi misalnya kita melihat bahwa orang kok ada yang mungkin merasa bahwa bahagia, ya, di dalam mengalami satu penyakit atau bahkan ya biasa saja gitu, ekspresinya biasa. Ya mungkin kalau dikatakan bahagia kurang ini ya kurang tepat, tapi maksudnya dia merasa bahwa itu biasa, hal itu biasa saja. Nah, mungkin dia memiliki satu nilai spiritualitas yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya, oke. Nah, kebutuhan spiritualitas seperti apa? Jadi kebutuhan spiritualitas itu berbeda untuk setiap orang dan dapat berubah seiring waktu, dapat mencakup kebutuhan apa saja. Jadi kebutuhan untuk makna, tujuan, dan nilai dalam hidupnya. Jadi itu terkait bagaimana dia memaknai satu peristiwa tadi. Bagaimana dia melihat bahwa, oh misalnya kalau saya mendapatkan penyakit ini, apa sih tujuan saya? Apa yang akan terjadi? Ya, kemudian juga untuk cinta, ya. Kemudian merasakan rasa memiliki, kemudian untuk merasakan harapan atau kedamaian dan rasa syukur di setiap individu. Nah, kemudian juga kebutuhan spiritual seringkali terpenuhi ketika orang menemukan cara untuk mengekspresikan dirinya. Jadi misalnya gini, merasa bahwa tenang, damai. Nah, itu adalah salah satu cara bahwa orang tersebut sudah menemukan kebutuhan spiritualitasnya. Ada orang ya bisa memaknai peristiwa-peristiwa tersebut, ya udah santai aja melihatnya. Nah, kemudian juga mungkin mereka juga menemukan cara untuk mengungkapkan perasaan mereka terhadap orang lain, ya, tempat mereka di dunia, atau terhadap tokoh agama tertentu misalnya. Jadi mereka merasa bahwa dia nyaman di dunia ini, kemudian nanti kalau meninggal pun itu adalah suatu pertemuan dengan Tuhannya misalnya, dan merasa dengan bahagia dengan itu, ya. Nah, kemudian bagaimana cara memenuhi kebutuhan spiritualitasnya? Jadi orang-orang melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan rohani atau kebutuhan spiritual mereka. Tergantung pada apa yang penting bagi mereka. Hal ini misalnya dapat berubah sering waktu dan juga termasuk misalnya menghabiskan waktu bersama orang-orang yang penting, ya. Jadi misalnya keluarga terdekat, anak-anak mungkin, pasangannya barangkali gitu ya. Nah, jadi dia bisa menghabiskan waktu itu cara untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan spiritualitasnya. Kemudian misalnya ada barangkali pergi rekreasi, meditasi di alam, menikmati suasana alam di sekitarnya, atau juga barangkali bisa dengan melaksanakan hobinya gitu.
atau mengikuti budaya, adat istiadatnya, agama, atau mungkin ke tempat-tempat ibadah. Misalnya ada yang pergi barangkali umroh gitu ya, sembuh dari penyakit atau dia dalam kondisi sakit, ya udah pergi umroh atau ke tempat-tempat tertentu yang mungkin dianggap bahwa memang ada kaitan dengan hubungannya dengan spiritualitasnya. Dia merasa nyaman di situ. Nah, biasanya ada kaitan ke sana. Nah, kemudian kebutuhan spiritual pada penyakit tertentu seperti apa? Jadi, perawatan paliatif berarti merawat seseorang secara keseluruhan. Kita perlu mengingat bahwa setiap individu itu unik, ya. Setiap individu unik. Oleh karena itu, salah satu dari hal tersebut, spiritualitas juga perlu diberikan pemenuhan kebutuhannya. Nah, kebutuhan spiritualitas orang dapat berubah ketika mereka didiagnosis dari penyakit tertentu misalnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah pastikan mungkin tiba-tiba merasakan kebutuhan untuk memperbaiki hubungannya yang rusak misalnya. Yang dulunya barangkali orangnya mabuk misalnya, gitu ya. Kemudian barangkali orangnya dia merasa bahwa selama ini kurang dekat dengan Tuhan, kurang bisa menemukan makna atas satu peristiwa, ya. Jadi biasanya seperti itu, perlu pendampingan. Atau pasien mungkin berpikir tentang kematian, ya, berpikir tentang kehilangan, kesedihan dengan cara baru misalnya. Atau misalnya pasien dan orang-orang terpenting bagi mereka mungkin memerlukan dukungan untuk memahami apa yang terjadi. Jadi perlu pendampingan di situ. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Bagaimana tadi menemukan makna? Nah, itu yang harus kita ajarkan kepada mereka. Kemudian juga beberapa pasien yang merenungkan makna hidupnya. Kenapa ya terjadi pada saya ya misalnya. Jadi kita ajarkan bagaimana menemukan makna hidup itu. Caranya adalah diminta untuk melihat ya peristiwa-peristiwa itu. Ya, kita minta mereka misalnya memaknai satu hal. Jadi ada hal positif di setiap kejadian. Contoh karena yang terkait dengan eh, teori untuk makna ini itu adalah teorinya Frankl ya. Jadi teori Frankl yang dia sendiri zaman Nazi waktu itu dia eh, di penjara ya. Tapi justru dia di penjara, justru dia menemukan makna-makna yang dia dapatkan di situ. Makanya dia menciptakan satu terapi yang disebut dengan logoterapi, yang di mana dia situ dalam mendapatkan kemaknaan dari satu peristiwa. Jadi dengan peristiwa yang di penjara itu, dia mendapatkan makna-makna itu. Mungkin juga beberapa tokoh-tokoh nasional kita misalnya ya, jadi pahlawan-pahlawan nasional, misalnya contoh dengan tokoh Hamka misalnya, kita melihat bahwa dia dengan di penjara justru bisa membuat satu tafsir Al-Qur'an ya. Nah, kemudian misalnya kita lihat dengan Presiden Soekarno yang dibuang ke ND misalnya, dia juga berhasil merenungkan Pancasila seperti itu. Jadi dia mengambil peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, kemudian juga latihan spiritual termasuk agama mungkin menjadi lebih penting. Orang mungkin juga memiliki kebutuhan spiritual atau keagamaan terkait dengan rencana pemakaman mereka. Jadi dia misalnya dia harus belajar bagaimana nanti misalnya kalau dia meninggal dia harus bisa menerima dengan baik ya. Persiapan-persiapan mereka harus diajarkan tentang itu. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya hal itu tidak bisa diterima? Jadi muncul yang disebut dengan stres spiritual. Nah, stres spiritual seperti apa? Jadi kesejahteraan spiritual seseorang sering digambarkan sebagai perasaan damai, ya. Ada perasaan damai. Nah, sedangkan stres spiritual dipandang sebagai keadaan penderitaan. Nah, saya sering sekali menemukan misalnya gini. Ada ketika misalnya saya berjalan ke ruangan beberapa misalnya kalau saya lakukan supervisi teman-teman gitu atau ada mahasiswa ya dulu ketika saya masih di rumah sakit saya sering sekali menemukan misalnya kalau dalam asesmennya pasiennya tidak melaksanakan ibadahnya bisa tidak sholat dan sebagainya. Nah terus ditulisnya bahwa distress spiritual tidak, itu belum tentu gitu ya.
Jadi kita tidak bisa menegakkan bahwa seorang misalnya kalau tidak melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, kemudian kita menegakkan bahwa dia mengalami distress spiritual. Itu bukan suatu standar, ya. Nah, jadi kita harus lakukan validasi. Caranya adalah bahwa dia untuk menegakkan itu, apakah yang bersangkutan misalnya ada perasaan berdosa, ada perasaan bersalah ketika tidak melaksanakan ibadahnya, gitu ya. Nah, ketika itu muncul misalnya tidak melaksanakan ibadah, kemudian ada perasaan berdosa, ada perasaan bersalah, ada perasaan kotor dan sebagainya, maka itu bisa ditegakkan distress spiritual. Tapi kalau dia merasa bahwa oke, tidak masalah, dia merasa biasa saja, ya maka itu bukan kategori distress spiritual. Ya, jadi bukan berdasarkan dengan tidak melaksanakan ibadah berarti kita tegakkan suatu distress spiritual, belum tentu, ya. Nah, kemudian penyebabnya adanya kebutuhan dan pertanyaan yang belum terselesaikan atau ketidakmampuan untuk menemukan makna dan tujuannya. Jadi dikatakan bahwa distress spiritual itu apabila tidak menemukan makna dan tujuan dari kehidupannya, ya. Oke. Apabila kebutuhan spiritual seseorang tidak terpenuhi, maka hal ini dapat menimbulkan stres spiritual. Stres spiritual dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Betul sekali, ya, dia merasa kadang-kadang dia hopeless, ya, merasa tidak berdaya. Jadi kadang-kadang itu terlihat dari keputusasaannya. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres spiritual dapat meningkatkan penderitaan di akhir kehidupannya. Makanya kadang-kadang kalau dia belum menemukan makna di akhir kehidupannya, dia akan kadang menderita sekali, ya, sangat menderita bahkan. Oke. Nah, seseorang mungkin mengalami tekanan atau stres spiritual jika mencari makna, misalnya mengajukan pertanyaan seperti mengapa yang terjadi, dia salahkan, ya, kenapa harus saya, siapa saya, dan bagaimana saya akan diingat. Jadi dia merasa dengan hal seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk bagaimana seseorang mengalami distress spiritual. Kemudian menjadi lebih menarik diri dan terisolasi, jarang mau berinteraksi, kemudian kadang-kadang bahkan sampai menolak perawatan gitu ya. Dia takut sendirian, ya, menolak perawatan tadi, tidak mau diobati, mengatakan merasa takut atau khawatir, ya, merasa tertekan atau tidak damai dalam dirinya. Nah, jadi contoh-contoh inilah yang kita bisa untuk tegakkan kalau dia mengalami distress spiritual. Kalau misalnya Anda menegakkan diagnosa distress spiritual, ya. Oke. Nah, penyebabnya apa sih? Jadi terkait dengan hubungan. Jadi ada kehilangan peran dalam keluarga, tidak mampu lagi menafkahi orang yang dicintai atau merasa kesepian, ada permasalahan yang tidak terselesaikan dalam hubungan juga dengan dapat menyebabkan stres spiritual. Kemudian hilangnya kemandirian, bisa karena kehilangan identitas atau kekhawatiran menjadi beban. Jadi ada seseorang misalnya gini, contoh, mungkin ada yang masih ini bukan baru terjadi ya di Surabaya, seorang yang mahasiswa FKH, ya, UNER, dia merasa membebani keluarganya. Nah, sehingga dia merasa dia bisa membahagiakan keluarganya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan bunuh diri. Ya, itu salah satu dampak-dampaknya. Kemudian takut akan kematian, jadi khawatir tentang proses kematiannya dan apa yang terjadi setelah meninggal. Jadi itu biasanya muncul seperti itu. Kemudian hilangnya kendali atas kesehatan fisik dan mental, masa depan dan kehidupan secara umum, ya. Kemudian tidak dapat menemukan makna dalam hidupnya. Nah, jadi itulah salah satu, tidak dia cari makna dalam hidupnya, dia tidak dapat. Untuk apa saya berada di sini, ya. Oke. Baik. Nah, untuk mengetahui bahwa apakah seseorang mengalami distress spiritual, ada beberapa yang pengkajian bisa kita gunakan sebenarnya, ya. Nah, yang pertama adalah asesmen kebutuhan spiritual menggunakan dengan hope. Hope itu apa? Jadi hope itu adalah harapan sendiri, kemudian O, organized religion atau agama terorganisasi, kemudian P, personal spirituality and practice atau spiritualitas dan praktek pribadi, kemudian E, effect on medical care and
end of life issue. Nah, dampak terhadap perawatan medis dan masalah akhir kehidupan. Baik. Nah, kita lihat bagaimana melakukan asesmennya. Jadi asesmen kebutuhan spiritualnya untuk kejadian H atau harapan ya, kita terjemahkan tadi itu, apa sumber harapannya? Jadi sumber harapannya misalnya keluarganya kah, gitu ya, atau kehidupannya kah, ya, ada apa kekuatannya dia, kenyamanannya dan kedamaian dirinya. Nah, kemudian agama terorganisir. Maksud dari katakan bahwa agama yang terorganisir termasuk dalam hal ini adalah agama-agama yang diakui pemerintah, gitu ya, atau bahkan misalnya gini, karena negara juga menghargai penghayat kepercayaan. Ya, jadi penghayat kepercayaan itu misalnya kalau di Jawa ada yang disebut dengan kejawen ya. Nah, itu juga adalah penghayat kepercayaan. Kemudian di apa namanya? Di Kalimantan juga itu ada yang disebut dengan keharingan, itu juga penghayat kepercayaan. Nah, kita bisa melihat dari aspek-aspek itu juga. Kemudian, seberapa pentingkah agama atau keyakinan bagi mereka ya, bagi pasien tersebut? Jadi kita tanyakan bagaimana apakah dia merasa penting agama itu atau keyakinannya dalam hal hubungannya dengan misalnya pencipta, hubungan dia mendapatkan sakit. Kemudian, spiritualitas dan praktek pribadi. Jadi, di sini kita bisa lakukan satu asesmen apakah misalnya Anda punya keyakinan spiritual pribadi yang terpisah dari agama organisir. Nah, apa itu? Ya, jadi misalnya kita kan melihat ya, melihat contoh beberapa keyakinan-keyakinan tertentu pada seseorang misalnya dia kena penyakit beragama tertentu, tapi dia juga misalnya maaf bukan berarti bahasa menjadi dari beberapa orang ya. Nah, tetapi ada beberapa orang misalnya ke tempat-tempat tertentu gitu ya, ke tempat-tempat tertentu dikala dia sakit dia ke tempat-tempat tertentu misalnya ada ritual-ritual tertentu walaupun dia mengalami memiliki keyakinan atau agama tertentu seperti itu. Nah, kemudian juga aspek spiritualitas atau praktek spiritual apa yang menurut Anda paling bermanfaat bagi Anda secara pribadi. Jadi apa yang sangat dia bisa dapatkan dengan itu. Kemudian dampak terhadap perawatan atau E-nya tadi, ya, dampak terhadap perawatan medis dan masalah kehidupannya. Apa penyakit Anda menghentikan Anda melakukan hal-hal yang memberi makna dan tujuan pada hidupnya? Jadi apakah dengan penyakit itu dia merasa bahwa tidak bisa melakukan apapun, gitu ya? Nah, kemudian apakah ada praktek khusus untuk dia, ya, supaya kita bisa merawatnya dengan baik? Ya, jadi apa yang harus kita lakukan untuk memberikan apa namanya asuhan dengan baik. Nah, kemudian, nah selanjutnya ada yang disebut dengan VIKA, ya. Jadi VIKA itu juga singkatan sama dengan tadi hope. Ini juga adalah VIKA. VIKA itu adalah faith or belief, importance and influence of belief, kemudian community, kemudian address care issue. Nah, jadi asesmen-asesmen ini dapat digunakan di dalam pada pasien-pasien yang mengalami atau dengan penyakit-penyakit paliatif atau penyakit kronis. Nah, asesmen FIKA sendiri, jadi F itu keyakinan atau kepercayaan atau keimanan ya sama. Jadi yang kita perlu tanyakan adalah apa keyakinan atau kepercayaan Anda. Jadi itu berbeda dengan keyakinan atau kepercayaan. Apakah Anda menganggap diri Anda religius atau tidak? Ya. Kemudian hal-hal apa yang Anda yakini yang memberi makna pada hidupnya. Nah, kemudian I-nya, pentingnya atau pengaruhnya, apakah keimanan keyakinan Anda penting dalam hidupnya? Ya, dia menganggap penting atau tidak. Kemudian apa pengaruh keyakinan atau kepercayaan dia ya terhadap cara Anda menjaga diri. Kemudian kita juga bisa melakukan bagaimana keyakinan Anda mempengaruhi perilaku Anda selama sakit ini. Jadi apakah dia merasa bahwa oh ini adalah hukuman misalnya ya. Ini adalah karena perbuatan saya dulu yang keliru sehingga saya mendapatkan penyakit ini. Kemudian C, komunitasnya. Apakah Anda bagian dari komunitas tertentu misalnya, contoh ya,
kelompok-kelompok pengajian gitu ya, atau kelompok-kelompok di jemaah gereja misalnya dan sebagainya. Nah, kemudian apakah komunitasnya itu memberikan dukungan untuk dia? Bagaimana cara memberikan dukungannya? Jadi kadang-kadang mungkin pengajian kah misalnya yang mendoakan selalu gitu ya. Nah, kemudian adakah seorang atau sekelompok orang yang benar-benar Anda sayangi atau sangat penting bagi Anda? Jadi itu siapa misalnya? Nah, kemudian A, mengatasi isu keperawatan. Bagaimana dia ya ingin saya mengatasi masalah ini sambil merawat Anda? Bagaimana kita misalnya bisa kita lakukan dalam hal perawatannya? Adakah cara yang bisa kami lakukan untuk mendukung keyakinan spiritualitasnya atau agamanya? Kemudian apakah mereka ingin berbicara dengan seseorang mengenai masalahnya dia ini? Jadi misalnya siapa yang bisa membantu dia? Misalnya bisa butuh pemuka agama nih, maka kita akan berusaha untuk memberikan pemuka agama atau orang-orang tertentu di masa akhir hidupnya misalnya. Jadi kan ada beberapa orang tuh kalau misalnya mau dia mengalami sakit ya, mungkin dia merasa bahwa itu sudah akhir hidupnya, dia ingin ketemu orang tertentu untuk membimbing dia misalnya ya. Nah, kalau dia ingin melakukan pertemuan maka kita harus mengizinkan ya. Kita harus mengizinkan. Saya punya pengalaman terkait dengan hal ini. Jadi ketika saya jadi perawat di rumah sakit ya, ada keluarganya itu mengatakan kepada kami, apakah kami bisa mengantarkan obat? Saya bilang, obat apa? Kan sudah ada obatnya di sini di rumah sakit. Ini obatnya dari alternatif katanya. Nah, kemudian saya katakan, apakah pemberian pengobatannya harus menghentikan obat yang saat ini diminum? Dibilang tidak, katanya boleh bersama-sama. Oke, obatnya apakah memang itu obat berupa diminum juga atau apakah kemungkinan memberikan satu dampak-dampak tertentu, misalnya mungkin tidak bersih atau tidak steril ya. Kalau steril mungkin tidak ya kalau dalam hal makanan. Yang jelas bahwa bersih, dalam bersih karena itu air biasa. Oke, enggak apa-apa. Jadi kita harus bisa memfasilitasi hal-hal seperti itu. Walaupun kadang-kadang merasa bahwa ya ada orang yang tidak sependapat. Kenapa tidak sependapat? Karena gini, sering sekali menganggap bahwa itu kan kerjaan saya gitu ya. Itu kan kerjaan saya. Kadang-kadang kalau nanti saya berikan, nanti dianggapnya bahwa oh pasien sembuh ini karena dia minum pakai ini, padahal belum tentu. Nah, kalau saya melihat dan bukan dari aspek itu, bahwa kita memang berusaha mengikis persepsi tersebut. Nah, tetapi kita juga tidak serta merta bahwa harus merusak pandangan-pandangan atau keyakinan yang dimiliki oleh pasien. Karena keyakinan ini juga sangat penting untuk memberikan satu kedamaian ya terkait dengan makna kehidupannya. Oke. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan asesmen riwayat spiritualnya. Jadi pertimbangkan spiritualitas sebagai komponen yang berpotensi penting dalam secara fisik ya, kemudian kesehatan mental setiap pasien. Sampaikan juga spiritualitas pada setiap pemeriksaan fisik lengkap dan status dan terus sampaikan pada kunjungan tidak lanjut jika perlu. Dalam program pasien, spiritualitas merupakan isu yang berkelanjutan. Jadi setiap kontrol, ya, tetap kita harus pantau dia. Bagaimana mereka memaknai. Karena gini, beberapa kalau pasien-pasien yang sudah kronis, kadang-kadang merasa dia sudah kelelahan, ya. Nah, bagaimana apakah dia menemukan makna dengan itu? Saya melihat beberapa kasus-kasus pada pasien-pasien kronis, ya. Jadi kalau contoh kayak dengan penyakit gagal ginjal biasanya itu. Mereka itu saling kenal di antara mereka. Ya, mereka saling kenal, mereka akrab gitu ya. Apalagi misalnya kalau yang dapat jadwal sama. Ya, begitupun juga saya perhatikan pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa yang sudah kronis. Sama. Jadi mereka itu kumpul bersama-sama kalau dengan harinya gitu ya. Jadi saya sangat hafal betul dengan pasien-pasien itu. Dia kalau di kala hari yang sama itu mereka sudah ngobrol dengan baik karena mereka memang saling bertemu dengan hari kontrol soalnya. Biasanya begitu. Nah, kemudian juga kita harus juga memperhatikan lagi, hormati privasi pasien mengenai keyakinan spiritualnya. Jangan memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Itu sangat penting ya.
tadi saya katakan contoh ya, kalau misalnya tadi dia inginkan pengobatan itu, oke, yang penting tidak bertentangan, ya, yang penting tidak bertentangan dengan regulasi-regulasi yang di rumah sakit. Nah, ada beberapa kasus juga karena memang bertentangan dengan rumah sakit, kita juga harus juga memang menyampaikan bahwa hal ini tidak bisa kalau yang bertentangan gitu ya. Kalau mereka ingin mengambil langkah-langkah tersebut, ya kita harus bisa sampaikan apa pilihan-pilihannya dan bagaimana dampak atas pilihan tersebut ya. Nah, kemudian juga makanya kalau di rumah sakit itu ya kita harus buat rujukan ke pemuka agamanya. Ya baik misalnya ada yang diadakan oleh rumah sakit. Nah, makanya kalau dalam sistem akreditasi sekarang mungkin teman-teman yang basicnya ya yang SAP nih, yang basicnya dari rumah sakit, itu di dalam satu apa biasanya ada pembimbing agamanya gitu ya. Itu ada pembimbing agama Islam biasanya, ada rohaniawan Islam ya. Kemudian ada rohaniawan Kristen dan sebagainya. Ya, itu yang saya tahu betul karena memang beberapa kali saya biasanya menghubungkan untuk rohaniawan-rohaniawan seperti itu untuk datang dia secara rutin memberikan ya semacam pengajian atau semacam bimbingan keagamaan ya. Jadi mereka bisa kita datangkan dan kita harus penuhi itu ya. Ini bagian dari perawatan. Nah, kemudian sadarilah bahwa keyakinan spiritual misalnya kita ya akan membantu juga secara pribadi kepada pasien ya atau dengan orang-orang di sekitaran kita dalam pertemuan dengan perawat dokter dengan pasien. Nah, jadi kalau kita keyakinan yang juga baik bagus ya, kemudian kita juga dalam hal memandang orang dengan bagaimana keyakinannya dia, maka biasa kita memandang secara humanistik juga dengan baik dengan mereka ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, tolong masing-masing kelas ya, tolong saya dibantu untuk capture ya tadinya eh, orangnya. Nanti saya tolong dikirimkan ke saya. Ya, masing-masing PJMK di setiap kelas boleh saya di-capture-kan supaya saya tidak ini dan dikirimkan ke saya capture-annya. Oke. Nah, cara lain melakukan asesmen kebutuhan spiritual seperti apa? Jadi, Anda dapat memulai percakapan dengan pertanyaan yang lebih umum dan terbuka. Misalnya, apa yang penting bagi Anda, bagi Bapak misalnya, atau bagi Ibu, gitu ya. Kemudian, apa yang memberi Anda harapan? Jadi, apa yang mendorong dia untuk itu? Apa yang memotivasi untuk itu? Apa yang penting bagi Anda, ya, misalkan ada penyakit ini yang dia alami saat ini, sehingga kini tidak dapat dia lakukan, ya. Kemudian, yang selanjutnya, cobalah untuk mendorong pasien untuk berbicara tentang apa yang mereka rasakan. Gimana perasaannya dengan penyakit yang dialami saat ini, yang sudah didiagnosis bahwa dia tidak bisa sembuh misalnya, yang sudah menahun gitu ya. Nah, kita tanyakan perasaannya. Apakah dia mengalami hopeless? Apakah dia merasa bahwa oke, akhiri hidupnya dan sebagainya. Kemudian, dengarkan petunjuk bahwa pasien sedang bergumul dengan masalah spiritualitasnya. Mereka mungkin berbicara tentang pencarian maknanya, ya, ada perasaan terisolasi atau ketakutan akan hal yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu, pemuka agama juga dan mereka yang berperan dalam proses spiritualnya juga dilatih ya untuk melakukan asesmen stres spiritualnya dan juga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan spiritual pasiennya. Jadi eh, biasanya begini, kalau di pengalaman saya aja ya, sampaikan bahwa eh, biasanya di rumah sakit kalau ada teman-teman yang memang dia bagus ya dalam pemahaman agamanya, ya biasanya mereka kita berikan satu SK tertentu, ya SK biasanya untuk melakukan pendampingan-pendampingan spiritual karena beberapa teman-teman itu walaupun dia misalnya dengan basicnya kesehatan, mereka juga memiliki kemampuan dengan terkait dengan itu. Nah, sehingga kalau yang dari nol sama sekali, misalnya dia pemuka agama, murni pemuka agama, kadang-kadang kita membutuhkan untuk pelatihan lagi kembali, menambah kemampuan pemahaman terkait dengan kesehatannya, bagaimana melakukan asesmen, karena memang berbeda, ya, berbeda kadang-kadang cara pendekatannya. Oke. Nah, selanjutnya,
Bagaimana cara kita memberikan pelayanan spiritual? Yang pertama adalah berbicara tentang kebutuhan dan keprihatinan spiritual. Jadi kenali pasien, ya. Kita harus kenali mereka. Jadi biasanya mereka lebih cenderung mendiskusikan masalah spiritual ketika mereka mengenal dan untuk percaya seseorang. Jadi dia kenal kita. Makanya tolong Anda, jadi memang BHSP itu sangat penting, ya. Tanyakan apa yang penting bagi mereka dan apa yang dapat Anda lakukan untuk membantunya. Bagaimana cara kita membantunya, ya. Nah, kemudian luangkan waktu untuk memahami keyakinan spiritualnya. Jadi, Anda dapat melakukannya dengan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri dari alat HOP tadi, ya. Kita sudah bahas sebelumnya, atau instrumen HOP tadi. Nah, hal ini dapat membantu kita ya memikirkan apa arti spiritualitas bagi misalnya bagi ya, pasien atau bagi kita sendiri, ya, yang dapat membantu kita berbicara dengan pasien. Kemudian juga waspadai petunjuk bahwa pasien mungkin sedang bergumul dengan masalah spiritualitasnya. Mungkin juga berbicara tentang mencari makna, ya, merasa terisolasi, ada putus asa. Jadi kita harus pertimbangkan hal itu. Nah, kemudian memberikan, ya, dalam hal memberikan pelayanan spiritual juga perlu kita menyampaikan melihat kembali, ya. Jadi mungkin pasien tidak yakin bagaimana cara mengangkat topiknya, atau mungkin mereka juga menanyakan pertanyaan umum, misalnya kemana saya harus pergi setelah ini, gitu ya. Ada yang seperti itu kan, oh pelayanan seperti apa ya, saya kontrol kemana ya, misalnya gitu. Jadi sangat mudah untuk salah memahami apa yang ditanyakan seseorang. Jadi periksalah maksudnya dengan hati-hati, gitu ya. Contoh misalnya, kemana saya harus pergi setelah ini? Maksudnya Bapak, apakah misalnya dengan mati atau pergi ke ruangan tertentu? Itu kita harus sampaikan. Nah, kemudian beberapa pasien ingin membicarakan masalah spiritual mereka dipandu oleh pasien dan beri mereka waktu untuk mengeksplorasikan kekhawatirannya, ya. Jadi kita harus bisa membantu, ya, bagaimana mereka mengeksplorasi dirinya. Oke. Nah, selanjutnya cobalah untuk tidak merasa bahwa Anda selalu membutuhkan jawaban. Pertanyaan tentang kehidupan dan maknanya itu rumit. Jadi berada bersama pasien dan mendengarkan saja itu sudah sangat bermanfaat bagi mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, perlu Anda perhatikan, tolong, ya, tolong dikala bersama dengan pasien, apalagi kalau pasien-pasien terminal, tolong luangkanlah waktu bersama mereka, ya. Luangkan waktu bersama mereka, dengarkan keluh kesahnya mereka, dengarkan apa yang dia rasakan, karena ini sangat penting, gitu ya, sangat penting untuk memberikan recharge kemampuannya. Nah, ini termasuk pelayanan spiritualitas. Nah, kemudian bagaimana kita membantu pasien memenuhi kebutuhan spiritualnya? Ya, hal yang paling penting juga, kita bisa misalnya ya memberikan bantuan praktis untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka, misalnya dengan memberikan bantuan tempat-tempat ibadah, gitu ya, atau nanti rencana pemakamannya di mana, ya, atau dia menemui pemimpin agama tertentu misalnya, ya, atau dia menemui keluarganya, dia ingin didatangkan keluarganya yang mana misalnya, ya, itu juga kita bisa bantu. Kalau misalnya masih ada anggota keluarga yang belum ditemui, itu kita harus sampaikan. Nah, kemudian pasien juga mungkin mempunyai kebutuhan spiritual sehubungan dengan bagaimana mereka ingin dirawat, ya. Jadi ada orang-orang tertentu biasanya tidak ingin lagi diganggu biasanya. Sangat banyak sekali, ya, beberapa hal seperti itu. Contoh dengan saya sendiri, ya, ya kebetulan Bapak saya meninggal sudah cukup lama sih, ya, tapi ada hal-hal yang ini ketika dia ngedrop waktu itu, kami ingin masukkan rumah sakit lagi, dia bilang sudahlah, tidak perlu, karena dia merasa bahwa ya kayaknya sudah bukan lagi, tidak ada lagi perbaikan kok, gitu ya. Dia merasa bahwa oke, saya tidak perlu ke rumah sakit lagi,
karena memang sudah kondisi saya sudah memang memburuk dan memang kita melihat ya memang sudah gila. Akhirnya kami menghargai dan kami mengatakan memang sudah sulit sekali untuk kata untuk ya perbaikan karena memang sudah CA stadium 4 ya dan sudah sangat kurus. Nah, kami hargai itu karena dia merasa bahwa kalau saya masuk hidung saya itu pasti di sonde dan dia merasa tersiksa dengan itu. Saya dipasang kateter katanya, saya merasa tersiksa dengan itu. Ya udahlah, kami hargai dengan apa namanya permintaannya itu, kami tidak ingin menyiksanya. Ya, oke. Ya, baik. Nah, kemudian juga ya yang perlu kita perhatikan, dorong pasien untuk menemukan teknik penanganannya sendiri, terutama teknik yang pernah mereka berhasil dilakukan gitu ya, yang sebelumnya. Jadi mungkin ada teknik-teknik tertentu yang dia gunakan untuk itu. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa harus mengikuti teknik yang kita selama ini gunakan atau ajarkan, ya tidak perlu. Nah, karena mungkin saja dia punya pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya, atau menghilangkan nyeri dengan cara dipijit atau dengan relaksasi dan sebagainya, ya. Oke. Nah, dukungan seperti apa dari para profesional? Jadi inilah orang-orang yang bisa memberikan satu dukungan kepada pasien-pasien tersebut. Nah, termasuk dalam hal ini pemuka agama ya atau perawat spiritualnya. Jadi di rumah sakit itu kalau misalnya dari luar ininya pemuka agamanya, biasanya mereka ada koordinator perawatan spiritual di situ, ya. Kalau rumah sakit yang sudah memfasilitasinya ya, saya berharap yang sudah di sini teman-teman di sini yang memang mungkin uh, sudah bekerja di rumah sakit, perhatikan kembali ada nggak itu, ya. Kemudian psikolog, termasuk dalamnya juga spesialis kesehatan jiwa, konselor, ya, pemimpin agama, pekerja sosial juga, dan orang lain dalam situasi serupa di kelompok dukungan Swabantu. Jadi kelompok dukungan Swabantu itu saya katakan teman-teman mereka sendiri atau keluarga-keluarga dari penderita biasanya. Jadi nanti mereka biasanya merasa saling berbagi di situ. Nah, ini sangat penting di dalam memberikan dukungan-dukungan kepada pasien-pasien tersebut. Baik. Nah, hal juga yang bisa kita lakukan dalam memberikan pelayanan spiritual kepada orang di sekitarnya. Jadi, saudara sekalian, jangan hanya fokus kepada pasien, ya. Jadi kita jangan hanya fokus kepada pasien, tetapi juga yang perlu Anda perhatikan adalah orang-orang di sekitarnya. Saya mungkin beberapa kali sudah pernah menyampaikan juga mungkin berada di kelas Anda. Sering sekali ada kekeliruan sebenarnya di dalam perawatan pasien-pasien yang sudah meninggal. Nah, justru yang perlu diperhatikan itu adalah keluarga yang ditinggalkan. Sering sekali hanya setelah itu pemulasaran jenazah misalnya, kemudian dipulangkan. Tapi ini ada yang nangis, meraung-raung dan sebagainya, tapi kok itu nggak diperhatikan, gitu ya. Bahkan kadang-kadang disuruh hentikan aja tangisannya gitu. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Jadi justru rawatlah mereka, ya. Jadi berikan juga pelayanan kepada keluarga. Oleh karena itu, hal yang kita bisa lakukan adalah dorong mereka untuk menjaga kesetaraan mereka sendiri juga ya. Nah, akui bahwa kepedulian juga mereka berikan itu penting. Namun perlu juga dia harus jaga dirinya sendiri. Ya, ini sangat penting agar dia berasa bahwa oh iya, saya juga perlu dirawat nih. Ya, mereka juga capek kok. Gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita juga pahami adalah sadari bahwa mereka mungkin merasa tidak mampu meluangkan waktu untuk diri mereka sendiri. Ya, jadi sudah capek karena dia fokus selalu mengurus dia, jadi sehingga tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri. Jadi beritahu mereka juga bahwa ada hal-hal yang hal kecil yang mereka bisa lakukan ya dalam merecharge energinya. Misalnya mungkin berbicara dengan teman-temannya atau jalan-jalan di lingkungan rumah sakit atau baca komik misalnya atau baca berita dan sebagainya ya atau menghabiskan waktu di luar ini sangat penting sehingga mereka bisa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah buat mereka sadar akan dukungan emosional ya, praktis dan spiritual yang bisa mereka dapatkan. Hal ini dapat mencakup konseling juga. Jadi mereka bisa kita lakukan konseling kepada keluarga ya.
Mereka juga bisa kita fasilitasi untuk istirahat, ya, termasuk mengakses layanan kerohanian atau spiritualitas, ya, atau perawatan spiritual. Nah, jadi keluarga-keluarga juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting juga, untuk diri kita sendiri, ya. Jadi merawat pasien dengan kondisi kronis itu bukan perkara mudah. Kita pun juga kadang-kadang melihat pasien meninggal, gitu ya. Ada kadang-kadang kejenuhan, ya. Ada kadang-kadang perasaan selalu bahwa ada ketakutan-ketakutan bisa muncul seperti itu. Kita lihat saja kemarin misalnya pada saat kondisi-kondisi COVID seperti itu, ya. Jadi di mana teman-teman kita perawat itu sangat terguncang, bukan hanya perawat, tenaga kesehatan yang bersentuhan secara langsung. Gitu. Karena saya kebetulan juga muter ke mereka, ya, mendampingi mereka. Nah, bagaimana bisa menjaga spiritualitas itu dengan baik dalam dirinya. Jadi kami mendampingi. Oleh karena itu, hal yang paling penting yang bisa kita berikan adalah luangkan waktu untuk menjaga kesehatan spiritualnya, ya, spiritual kita sebagai seorang perawat. Lakukan beberapa hal di bawah, misalnya habiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Boleh kok kita kumpul-kumpul mungkin sepulang kita dengan shift kita, boleh kumpul-kumpul, kemudian juga kita dengan meditasi, gitu ya. Kemudian aktivitas fisik, misalnya jalan-jalan, olahraga, renang dan sebagainya, ya. Kemudian juga dengan membaca, ya. Ada orang mungkin yang suka membaca, suka menulis, ya. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian juga habiskan waktu luang di alam, ya, yang suka saya biasanya kalau hari libur sering sekali ke berpetualang ke alam, jalan-jalan ke alam. Tujuannya apa? Untuk merecharge energi itu, supaya kita tidak jenuh, ya. Karena kita juga perlu merawat diri sendiri. Kemudian meluangkan waktu untuk saat-saat istirahat yang tenang, ya. Kemudian juga mengikuti praktik keagamaan. Jadi itu sangat penting sehingga kita merasa bahwa energi kita pun juga perlu kita perbaiki, ya. Oke, baik. Nah, saya rasa itu materi kita, ya, untuk malam ini. Kalau ada diskusi, saya persilakan. Ada pertanyaan? Ya, saya perhatikan tadi kehadiran sekitar 190-an, ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Mas Ubaid. Nggih, Nurse, terima kasih atas kesempatannya. Langsung to the point aja, Nurse, ya. Mengingat Ya. ini kan topiknya berkaitan dengan spiritual. Nah, bagaimana caranya memberikan asuhan kepada orang yang, mohon maaf ya, nggak mempercayai Tuhan atau nggak mempercayai hidup setelah mati gitu, Nurse. Terima kasih. Ya, baik. Ya, saya sampaikan bahwa tadi saya sudah sampaikan, ya. Jadi spiritualitas itu kita tidak kaitkan, bukan hanya terkait dengan hubungannya dengan Tuhan, bukan, gitu ya. Jadi bagaimana nilai-nilai yang dia miliki, kita tidak bisa juga merubah bahwa oh kamu harus percaya Tuhan, tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh. Jadi kita memang melakukan satu assessment. Dia tadi pemahamannya tadi, ya, pemahamannya jadi mana terkait dengan Tuhan, terkait dengan Pencipta. Kalau dia tidak mempercayai dengan itu, kita tidak boleh paksakan, ya, bahwa dia harus mempercayai Tuhan. Nah, yang kita bisa lakukan bahwa apa yang dia apa namanya miliki, kemudian makna apa yang dia bisa peroleh untuk menciptakan rasa damai. Karena sebenarnya kalau kita membahas dengan konsep ini, ya, dengan konsep ini saya masukkan, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama tertentu, tidak ada dengan keyakinan tertentu, tetapi yang kita ingin sampaikan bahwa bagaimana dia menemukan makna, ya, tujuan hidupnya. Jadi kalau dia merasa bahwa dengan itu dia merasa bahwa itu damai bagi dia, ya udah, itu konsepnya seperti itu, gitu. Jadi bagaimana dia menemukan makna itu paling penting, ya. Jadi kita hanya bisa berupaya bagaimana dia menemukan makna dalam kehidupannya dengan kehadirannya di sini, misalnya dengan sakit yang dialami, ya, seperti itu aja.
Jadi janganlah kita membimbing misalnya, oke dia tidak mempercayai Tuhan misalnya ya, misalnya nih, apalagi nanti kalau misalnya kalau ada di dunia Barat, bahkan di Indonesia pun juga sangat banyak kok ya. Cuman karena kita dengan regulasi yang ada, sehingga pemerintah juga harus menuliskan keyakinannya. Tapi apakah Anda yakin bahwa mereka betul-betul dengan menjalankan agama sesuai dengan di KTP-nya? Tidak, ya. Karena saya bertemu sangat banyak orang-orang ada dengan agnostik, ya. Jadi ada orang banyak sekali dengan orang agnostik, tidak memilih satu keyakinan tertentu. Kemudian ada juga dengan ateis, ya, yang tidak memang mempercayai satu kehadiran Tuhan, gitu ya. Ya, ada. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan. Ya udah dengan kita memberikan perawatan, kemudian kita memberikan tadi bahwa apa sih eh, jadi bisa jadi apa makna yang didapatkan dari penyakitnya gitu ya, dan apa tujuan yang ingin dilakukan seperti itu barangkali Mas. Innerspect, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada yang lain? Bapak izin bertanya boleh Pak? Silakan. Oh ya, ya Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya izin bertanya, Bapak kan terkait dari pemaparan Bapak terkait dengan masalah spiritual itu adalah lebih menekankan kepada perawat, kemudian kepada eh, tenaga spiritual gitu ya, seperti mungkin pastor, imam, dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran daripada keluarga sendiri atau pendampingan keluarga yang bisa dilakukan kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan spiritual ini, Pak. Artinya distress spiritual itu sebenarnya sejauh mana sih peran keluarga dan apa sih yang harus bisa dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi itu. Sedangkan kan terkadang kita kalau lihat kenyataannya, terkadang kalau pasien sudah seperti itu, keluarga juga sudah nyerah. Ya sudah, saya nyerah saja, saya lebih menyerahkan kepada para ulama atau para pemuka agama aja dibandingkan harusnya kan keluarga yang berperan penting di situ gitu. Jadi bagaimana peran keluarga dan sebagai seorang perawat, apa peran kita untuk menimbulkan kepercayaan diri lagi keluarga untuk bisa membantu menumbuhkan semangat untuk bisa mendampingi spiritual dari pasien tersebut. Mungkin itu aja Bapak. Terima kasih. Baik, ya terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan di bagian terakhir ya, sebelum tadi untuk perawat, bahwa keluarga juga perlu disentuh, ya. Memang yang tadi Anda sampaikan tadi itu saya banyak sekali tuh ketemu yang begitu ya. Saya banyak sekali ketemu dengan hal-hal seperti itu yang sudah bermasa bodoh dengan keluarganya, kemudian tidak mau nggak lagi perhatikan, oh iya sudahlah gitu ya. Ya bahkan saya punya pasien yang dengan HIV, ya memang dia sudah menjauhkan dirinya, ya sudah menjauhkan dirinya dari keluarganya. Nah, jadi yang saya lakukan bahwa bagaimana tujuan akhir yang kita ingin sampaikan bahwa dia ingin meninggal secara damai gitu. Ya, udah kita kita penuhi itu ya. Dia ingin tenang, ya udah kita kita bantu dengan itu, kita fasilitasi dengan itu. Nah, untuk keluarga sendiri ya, yang perlu kita lakukan itu berarti kan juga perlu pendampingan, perlu asuhan juga untuk dia. Ya tadi bagian akhir tadi itu ya. Jadi kalau dia dengan omongan seperti itu dia sendiri juga mengalami masalah ya. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang mengalami misalnya dia bermasa bodoh, tidak mau mengambil pusing anggota keluarganya, maka yang dilakukan tolong rawat dia tadi ya. Berikan konseling tertentu juga kepada dia. Berikan juga mungkin dia kecapean, berikan dia waktu-waktu istirahat kepada dia. Nah, sambil nanti memberikan pemahaman dengan baik. Bagaimana sih terkait dengan penyakit anggota keluarganya misalnya, ya jelaskan proses terkait dengan apa yang dialaminya, termasuk progresivitas dari penyakit keluarganya misalnya. Itu sangat penting ya. Sehingga tadi mungkin dia merasa bahwa proses-proses itu yang dia kelelahan ya mungkin tidak bisa berlangsung lama dengan misalnya oke penyakit yang sudah memang sudah dalam kondisi terminal seperti itu. Nah, saat-saat inilah misalnya dia akan memberikan perhatian-perhatian khusus ya sehingga tadi merasa bahwa anggota keluarga juga dia akan kehilangan gitu ya, dia akan kehilangan apa, dia akan meninggal dengan damai misalnya, dan dia pun juga tidak merasa bersalah karena beberapa kasus yang saya temukan juga dengan dia merasa cuek gitu ya, merasa cuek setelah dia meninggal ternyata dia juga kehilangan. Nah,
inilah yang penting. Jadi tolong rawat mereka, ya jangan dibiarkan seperti itu karena dia sendiri sebenarnya masih bermasalah tuh ya terkait dengan anggota keluarganya yang sakit. Dia ada kelelahan secara fisik dan juga kelelahan secara mental. Ya, akibat misalnya mengurusnya terlalu lama seperti itu. Jadi kondisi exhaust ya, kelelahan, keletihan. Jadi itu barangkali ya. Jadi Bapak terima kasih atas jawabannya. Baik. Ya, waktunya jam 8. Masih ada? Kalau tidak ada, mohon saya dikirimkan capture-annya dari masing-masing PJMK, ya. Tolong ditandai teman-temannya, masing-masing teman-temannya, supaya saya bisa juga melakukan presensi dengan baik. Ya, nanti saya mengisi presensinya, ya. Dan materi nanti akan saya masukkan ke VLM-nya masing-masing. Baik, kalau tidak ada lagi, bisa kita akhiri. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, saya izin live ya. Ada kerja Bapak. Baik, Pak. Oke, sebelah kiri ada kolom direkomendasikan. Isinya semua. Arasan. Ping ping. Ping ping. Ping ping. Ping. Halo bocil. Oh, Om. Mana Omnya? Halo, itu namanya. Halo. Itu Omnya tuh. Halo. Halo, Om. Halo. Itu ada temennya itu. Teman. Iya, tuh.